Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sore harinya, saat Alena sedang membuat minuman susu, ia dikejutkan dengan keberadaan Abian yang tiba-tiba saja berdiri di depannya. Rambut pria itu terlihat acak-acakan, wajahnya kusut sama seperti kemeja yang dikenakannya dengan dua kancing atas yang terbuka. Dia terkejut karena tidak biasanya Abian pulang sore hari, bahkan berdiri di hadapannya dengan jarak yang begitu dekat. "Minum apa itu?" tanya Abian. Ini susu coklat, jawab Alena dengan gugup, menatap wajah tampan Abian dengan jantung yang berdetak dengan cepat. "Kemarikan," Abian hendak mengambil cangkir yang ada di tangan Alena. "Ini milikku, kalau kau ingin buat saja sendiri." Alena menarik cangkirnya menjauh dari Abian. Entah mengapa dia tidak rela susu yang sudah dibuatnya diminum oleh pria itu. Padahal dulu dia sangat ingin Abian memakan dan meminum apapun buatannya. "Kemarikan." Abian menarik paksa cangkir yang dipegang Alena hingga terjadilah tarik-menarik di antara keduanya. Sampai air susu yang ada di dalamnya tumpah mengenai pakaiannya. "Lihat apa yang kau lakukan," sentak Abian dengan kesal sembari mengibas kemejanya yang basah. "Cepat, buatkan lagi, dan jangan pergi kemana-mana sebelum aku kembali." Abian berlalu dari tempat tersebut, meninggalkan Alena yang berdiri dengan wajah yang bingung. "Dia itu kenapa sih?" Alena menggerutu melihat cangkirnya yang kosong karena seluruh isinya tumpah. Padahal ia ingin meminum air susu tersebut untuk kesehatan janin yang ada di dalam perutnya. Walaupun minuman susu itu bukan susu khusus ibu hamil, karena Alena tidak bisa membeli susu tersebut karena takut Abian mengetahui kehamilannya, tapi setidaknya susu itu bisa menjadi alternatif pengganti sebelum dia pergi dari rumah Abian. "Ini minumannya." Alena memberikan cangkir yang berisi susu buatannya pada Abian. Pada pria yang sudah berganti pakaian dengan pakaian santai yang saat ini duduk di kursi makan. "Aku belum menyuruhmu pergi," ucap Abian saat melihat Alena hendak berlalu dari tempat tersebut. "Tetap berdiri di sini sampai minuman ini habis," perintahnya tanpa menatap pada Alena. "Tapi..." "Jangan membantah," sentak Abian, membuat Alena mau tidak mau diam menuruti perintah suaminya itu, meski dengan terpaksa. Lama Alena berdiri sampai kedua kakinya terasa sangat lelah, namun tidak ada tanda-tanda Abian akan selesai. Pria itu justru terlihat duduk dengan santai, menikmati minuman tersebut sedikit demi sedikit. "Kenapa lama sekali?" gerutu Alena dalam hati. "Bi, apakah masih lama? Kakiku sudah sangat lelah." Alena memberanikan diri untuk bertanya karena sudah hampir 20 menit berdiri di samping Abian. "Kau tidak lihat minumannya belum habis, jadi diam dan jangan banyak bicara," ucap Abian dengan tegas dan tak terbantahkan. "Oh, ya ampun Abian, bagaimana minuman itu akan habis jika kau meminumnya seperti itu?" timpal Alena tanpa sadar karena sangat kesal melihat bagaimana Abian yang lebih banyak diam daripada menghabiskan minumannya. "Sudah aku katakan, jangan banyak bicara, kau tuli ya?" Abian menggebrak meja makan dengan keras.
Asal kau tahu, aku sengaja menghabiskan minuman itu dengan lama karena ingin menyiksamu, ucap Abian dengan berbohong. Padahal dia sengaja melakukan hal tersebut untuk bisa berada di dekat Alena. Karena entah mengapa, rasa pusing dan mual yang dirasakannya hilang begitu saja saat berada di dekat wanita itu dan mencium aroma tubuh Alena. Bahkan yang lebih membuatnya bingung, dia bisa meminum susu buatan Alena tanpa memuntahkannya. Sama seperti saat pagi tadi ketika memakan nasi goreng buatan wanita itu. Karena saat di kantor tadi, Abian tidak bisa memakan apapun, bahkan langsung memuntahkan apapun yang masuk ke dalam mulutnya. Melihat Abian yang begitu marah sampai menggebrak meja dengan keras, Alena hanya diam, tidak menyahut sama sekali perkataan pedas pria itu. Karena jika dia membalas perkataan Abian, maka dapat dipastikan pria itu akan menghukumnya lebih kejam lagi. Dan saat ini yang dapat dilakukannya hanya diam, berdiri sampai pria itu selesai menghabiskan minuman yang dibuatnya. Aku belum menyuruhmu pergi, ucap Abian saat melihat Alena hendak berlalu dari tempat tersebut. Kau mau apa lagi? Bukankah minumnya sudah habis? Protes Alena dengan kesal karena sudah setengah jam lebih dirinya berdiri hingga membuat kedua kakinya pegal dan terasa kesemutan. Minumannya memang sudah habis, tapi aku belum selesai menghukummu. Abian berdiri dari tempat duduknya, mendekati wanita itu, lalu menariknya ke dalam kamar. Lepas, Bi, kau mau apa? Alena mencoba melepaskan cengkraman di tangannya, karena tahu apa yang akan dilakukan pria itu jika membawanya ke dalam kamar. Dia tidak mau melayani Abian karena dokter sempat mengatakan agar dirinya tidak boleh kelelahan mengingat janin yang dikandungnya masih sangat kecil. Jangan, Bi, hari ini aku tidak bisa melayanimu, ucap Alena saat dihempaskan ke atas tempat tidur. Kau itu terlalu percaya diri sekali. Abian menarik satu sudut bibirnya sembari menarik kaos yang dikenakannya. Pijat aku, Abian merebahkan tubuhnya di samping Alena. Apa? Pijat? Kau itu tuli ya? Cepat pijat tubuhku dan jangan berhenti sebelum aku memerintahkannya. Alena yang masih bingung dengan perintah Abian mau tidak mau melakukan apa yang diminta pria itu. Dia mulai memijat punggung Abian meskipun sedikit ragu untuk menyentuhnya karena sebelum-sebelumnya pria itu tidak pernah mengizinkan dirinya menyentuh kecuali saat mereka bercinta. Lebih keras lagi, perintah Abian saat merasakan pijatan di punggungnya melemah. Dengan patuh, Alena menambah kekuatan tangannya meskipun tenaganya sudah terkuras habis. Ingat, jangan berhenti sebelum aku memerintahkannya. Ingat Abian dengan mata yang mulai terpejam. Alena hanya diam, tidak menyahut sama sekali. Tangannya terus memijat pria itu sampai tak terasa sudah menghabiskan waktu setengah jam. Hingga akhirnya Alena mendengar suara dengkuran halus dari Abian yang menandakan pria itu sudah tertidur lelap. Bi, Abian, Alena mencoba memanggil pria itu, namun tidak ada jawaban sama sekali. Syukurlah dia sudah tertidur, gumamnya dalam hati. Ditatapnya wajah Abian yang menelungkup lalu mengusap rambut hitam suaminya itu dengan perlahan. Aku mencintaimu, Abian Atmajaya, sangat mencintaimu, sampai aku rela kehilangan semuanya, ucap Alena dengan sangat pelan. Dan maaf jika rasa cintaku ini sudah membuatmu sakit karena harus kehilangan Alana. Tapi satu yang harus kau tahu, aku tidak pernah menyesali apa yang telah terjadi.
dan aku bersyukur bisa menjadi istri seorang Abian Atmajaya. Meskipun kau terus menyiksaku, tapi rasa cintaku sejak dulu dan sampai detik ini tidak akan pernah berubah, Bianku. Setelah mengungkapkan isi hatinya, dengan perlahan Alena turun dari atas tempat tidur, keluar dari kamar pribadi Abian dengan sangat hati-hati karena tidak ingin pria itu sampai terbangun. Setelah sampai di dalam kamarnya, Alena pun langsung mengunci pintu karena tidak ingin pria itu mengganggunya lagi dengan hukuman-hukuman yang membuat tubuhnya kelelahan. Bahkan sampai sekarang, tangannya masih gemetar karena terlalu lelah memijat punggung suaminya. Sementara itu, Abian yang berada di dalam kamarnya membuka kedua mata setelah memastikan Alena keluar dari kamar. Bian, gumamnya dengan kening yang berkerut. Dia bingung kenapa Alena memanggilnya dengan Bian, karena seingatnya hanya satu orang yang memanggil dengan nama itu di masa lalu, yaitu Alana.